Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 21 Juli 2026 teman ya. Oke sebentar nih teman ya, sebelum kita mulai kita awali dengan kopi hitam pagi hangat nih teman ya. Sebentar guys, kita seruput kopi dulu nih kak ya. Wah enak banget nih teman ya. Semoga ISG hijau temen ya, dan hari kita juga menyenangkan nih temen ya. Oke langsung deh kak, kita mulai deh ya. Untuk saham gula dulu deh kak ya, kita bahas deh temen ya. Ini sangat penting nih kak ya, karena apa? Biar kalian tahu kak pattern ya. Di sini kita menggunakan penan nih temen ya. Penan itu apa ya? Ya seperti ini kak, mengerucut dan dia terdapat 3 gerakan nih kak ya. Oke, terdapat 3 gerakan. Kalau gerakannya lebih dari 3 itu bukan penan kak, tapi itu symmetrical triangle. Nah itu tuh ya. Nah kalau symmetrical triangle itu kak, meledaknya itu bisa ke bawah bisa ke atas loh kak. Ya kalau penan ini, kalau memang dia diawali dengan bullish ya, ini besar kemungkinan temen ya, jebolnya pasti akan ke atas. Nah kira-kira seperti itu. Ini penan nih kak ya. Nah jadi cara entry bagaimana? Kalau kalian melihat penan nih kak, contoh seperti saham gula ini kan udah saya ingetin jauh-jauh hari ini ya. Kalian bisa entry, kalian tunggu dulu nih kak, resistance tersebut ini dijebol dulu ke atas, jebol dan candlenya tutup. Kalau misalnya candlenya itu tutup berwarna hijau atau full body candle, bisa kalian entry. Nah tapi kalau misalnya dia jebol lalu cuma ekor doang nih kak, langsung merah lagi nih kak kayak gini nih. Nah ini mah bukan jebol kak, ini mah disebutnya sebagai false break ya, penembusan palsu. Dia sempat jebol lalu masuk lagi, nah itu false break kak ya. Jadi kalau kalian bertemu dengan penan-penan seperti ini, tunggu dia jebol dulu nih. Contoh ya, saya masukkan kemarin di candle hijau ini nih kak ya. Dia close baru kalian bisa entry. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya yang idealnya nih kak sebenarnya ya, itu ada di sini kak, di bawah support garis biru ini nih. Itu yang idealnya kak kalau kita ngikutin patternnya ya temen ya. Nah tapi kan kalau kemarin udah saya kasih tahu juga temen ya, kalau misalkan di sini nih, wah ini lebih dari 10% lah atau terlalu banyak bang ya, resikonya ya udah bisa kalian adjust aja. Saya aja stop loss saya di sini nih kak ya, di bawah candle merah ini nih kak ya. Kurang lebih saya resiko saya kalau penan ini gagal saya hilang 5% kak. Nah tapi kan ternyata penan ini langsung hit nih kak ya. Nah ya kurang lebih dapat 20%an teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Nah kalau untuk sekarang nih kan saya update lagi nih kak untuk saham gula nih ya. Saya baru ada rencana mau masuk. Apakah saya bisa langsung masuk di sini? Tentu jawabannya enggak kak, udah kena target temen ya. Oke, jadi kalau kan baru ada rencana mau masuk nih di saham gula nih ya, jelas kalian harus tunggu dia koreksi dulu kak ya. Jangan pernah masuk ketika harga sedang mengarah ke area support kak, itu kata kuncinya ya. Jangan pernah masuk ketika bukan support temen ya, resisten temen ya. Ini kan sudah kena nih ke resisten ya, sorry temen ya, ini kan resisten udah kena nih kak. Ini harmonik nih temen ya, sama aja temen ya. Fibonacci itu apa sih? Fibonacci itu sama kak, support dan resisten juga, tapi versi yang harmonik. Nah ini adalah harmonik temen ya, area-area harmonik resisten nih kak. Nah jadi jangan masuk dulu deh temen. Jadi lebih baik tunggu dia koreksi. Lagian juga kalau harga udah naik tinggi begini temen, udah terlalu mahal kak, udah nggak ideal lagi buat kita masuk ya. Kalau kalian entry di ujung-ujung harga, besar kemungkinan kalian bisa diseret ke bawah. Nah jadi kalau kalian mau masuk lagi nih di saham gula, tunggu dia koreksi dulu deh kak ya. Ingat harga naik tidak selamanya naik kak. Ini aja tuh kalian lihat tuh kak, pasti ada yang namanya koreksi kak. Harga naik tidak selamanya naik tuh ya, koreksi naik ya, pokoknya nggak ada naik terus deh kak, pasti akan ada yang namanya koreksi atau penurunan sementaranya deh. Nah ketika penurunan sementara itu terjadi, bisa kalian manfaatkan buat masuk kak ya. Caranya bagaimana? Ukur pakai Fibonacci, konfirmasinya ada, eksekusi ya. Ini sih masih lama temennya, nanti saya akan update lagi deh kak untuk saham gula. Jadi pada intinya kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu kak. Kalau kalian sudah ikutan masuk saat itu ya take profit temen ya. Oke langsung aja deh kita mulai dari saham CSISD kak. CSISD ini udah patah tren nih temen ya, kalian perhatikan baik-baik. Sudah patah tren, dan ingat temen ya, ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya buat kalian beli. Ini justru adalah level yang paling berbahaya kan. Bukan paling baik, bukan paling tepat, tapi paling bahaya. Nah terus bagaimana cara entry-nya? Tunggu dia koreksi temen ya. Oke, ingat kak, harga naik nggak mungkin selamanya naik kak, pasti akan ada yang namanya koreksi. Nah ketika koreksi ini terjadi, bisa kalian manfaatkan buat masuk. Kalau misalkan hal itu terjadi temennya, dia koreksi nih, dan kalian mau tahu nih kak koreksinya sampai mana. Yang pertama kak, di sini ini jelas sekali temennya, ini ada base nih kak. Nah base ini bisa kita sebut juga sebagai area demand zone. Ya udah kalian bisa tunggu dulu deh kak di area tersebut ya. Nah tapi ingat, ketika harga nanti sudah masuk ke dalam area demand zone, ini juga bukan berarti main klik aja kak. Ada konfirmasi dulu baru kita masuk. Ada konfirmasi masuk, enggak jangan masuk. Itulah fungsinya konfirmasi. Konfirmasi itu apa saja? Yang pertama,
Apabila harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone, pastikan nih Kak, stokastik ini harus berada di bawah nih ya. Stokastik ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini fungsinya Kak dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga. Oke, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya teman ya, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area demand zone lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold. Nah, ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas Kak. Turunnya sudah mulai capek Kak. Supply-nya sudah mulai habis Kak. Kalau itu sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan nih Kak nanti ya, bagaimana nih reaksi harga ini terjadi temen ya. Apakah sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah, jika ini sudah terjadi Kak, baru Kak bisa kita eksekusi dan harga akan bergerak naik ya, mengikuti arah tren besar. Tren besarnya apa? Udah transisi Kak. Stop loss di bawah candle reversal, take profit jelas Kak di resistance terdekatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu. Kalau kalian sudah terlanjur masuk di ujung-ujung harga, pakai stop lossnya. Padi masih bearish Kak, kalau padi nih ya. Jadi gampangnya nih Kak, selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas ya, apapun itu dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Dan kenaikan-kenaikan ini adalah proses daripada sebuah penurunan Kak ya. Oke, ini sedang membuat kenaikan sementara nih, kalian perhatikan. Nah, setelah itu lanjut turun lagi. Untuk mengetahui kenaikan sementara ini bagaimana, coba kalian ukur ya dari atas ke bawah deh ya. Nah, itu bisa kalian pakai buat praktek tuh temen ya. Nanti 382, 50%, 618% kalian tandain. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CTTH. CTTH ini baru jebol nih Kak memang ya, tapi wah, jangan langsung dihajar dulu deh Kak ya. Ini baru jebolnya satu candle doang nih Kak ya. Seharusnya yang idealnya dia satu candle langsung ada candle yang lebih tinggi lagi temennya, ada candle yang lebih tinggi lagi. Nah, itu baru deh Kak, itu benar-benar udah berubah tuh Kak trennya. Nah, tapi kalau untuk sekarang sih temennya, candlenya nggak ada yang lebih tinggi lagi nih Kak ya, cuma ini aja nih ya. Jadi takutnya nih kalau kalian main klik aja, nanti bisa langsung dihantam naik ke bawah. Kalau itu terjadi, itulah yang disebut sebagai false break dan kalian bisa diseret turun sampai ke area tersebut nih ya, sampai ke area tersebut. Nah, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, jelas pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, kita tunggu dulu deh Kak nanti ya, candle selanjutnya nih bagaimana. Oke, nanti diupdate lagi deh teman ya, nanti diupdate lagi deh ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk saham CTTH. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Untuk saham BBRI, nah ini sama nih Kak seperti saham CTTH sebenarnya, kayak kita hapus sudah ya. BBRI ini kan memang sudah patah tren nih Kak ya. Nah, apakah ini udah pasti trennya akan berubah? Belum tentu Kak ya, karena candlenya ini masih ekor-ekor panjang. Jadi tunggu deh Kak, 1-2 candle ke depan lu bagaimana Kak. Kalau kalian trader temen ya, kalau kalian investor sih ya bodo amat temen ya. Yang penting kalian tahu kalau invest ini jangka panjang Kak ya. Nah, jadi kalian tunggu dulu Kak, 1-2 candle ke depan nih. Kalau 1-2 candle ke depan dia tetap naik, bagus Kak ya, bagus temennya. Nanti saya akan update lagi. Takutnya kalau kalian main entry di sini aja, nanti jebret candle merah nih ya, besok jebret lagi. Wah, kalau itu terjadi, itu yang disebut sebagai false break, penembusan palsu ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk nih trader nih, biarkan saya Kak, dia naik lebih tinggi dulu deh temen ya. Justru itu bagus Kak ya. Tapi ingat, entry jangan di tengah-tengah harga, jangan di ujung-ujung harga. Nanti kita tunggu koreksi dulu baru kita bisa masuk. Nah, kira-kira seperti itu saham BBRI temen ya. Kalau kalian investor sih ya nggak jadi masalah Kak. Kalau mau tambah barang atau gimana pun ya di candle hijau ya, is okay, nggak jadi masalah Kak ya. Yang penting kalian tahu invest tuh 5-10 tahun, bukan sebulan 2 bulan lu tarik. Salah temen ya. Oke, ini saya kasih penjelasan dulu nih Kak ya. Untuk saham Mina nih temennya, IMPC, kalian perhatikan ya, Mina, IMPC, Sufa ya, saham Sufa, sama saham MDIA, lalu RBMS temen ya. Nah, ini sideways nih Kak ya. Saya ulang lagi, Mina, IMPC, Sufa, MDIA, RBMS, ini sideways. Nah, jadi saya ingetin nih ya, sideways temen ya. Jadi caranya sama aja, kalian perhatikan baik-baik nih ya. Sideways ini bisa disebut juga sebagai fase penentu. Oke, dia dari turun bisa melanjutkan penurunannya apabila area support tersebut dijebol. Dia dari turun bisa berubah arah menjadi naik apabila area resistance ini dijebol. Inilah yang disebut sebagai fase penentu. Karena ini fase penentu, permasalahan di sini adalah kalian nggak tahu Kak dia jebolnya kemana, ke atas atau ke bawah ya. Sepakat temennya, kalian pemula nggak tahu Kak kalian jebolnya kemana nih, ke bawah atau ke atas. Nah, jadi cara entry yang pertama kalian bisa menggunakan metode retest. Retest itu bagaimana? Dia jebol ke atas lalu candle naik, bukan sekali jebol lu hajar. Ingat, itu bahaya ya, bisa terjadi false break ya. False break itu bagaimana sih? Ini false break nih Kak ya. Dia jebol langsung hajar, besok dihantam naik ke bawah. Jadi kalau dia jebol, biarkan saya dia naik 3-4 candle ke atas. Nah, nanti kalau itu terjadi, tunggu dia koreksi. Kalau koreksi itu terjadi,
entry ketika dia terjadi pullback, stop loss di bawah candle reversalnya, dan besar kemungkinan harga ini akan bergerak naik atau bullish. Minimal dia akan mengejar area-area resisten terdekatnya. Contoh di sini temen ya, contoh ada di sini lah ya, pokoknya resisten terdekat lah. Pasti kalian paham, masa trading gak tahu resisten kak ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa menggunakan metode false break. False break itu bagaimana? Kalau misalkan seandainya dia turun, oke, ini hari Selasa turun nih kak misalkan, lalu hari Rabu dia jebol ke bawah, hari Rabu ya, lalu hari Kamisnya candle selanjutnya langsung masuk lagi ke atas kak ya. Nah inilah yang disebut sebagai false break, penembusan palsu. Kalau itu terjadi, bisa kalian entry ketika candle itu mau tutup, dan take profit tentu kak di resisten terdekatnya dulu, nggak usah jauh-jauh ya, karena ingat ini sideways kak, yang dimana kalau harga ini naik gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret lagi ke bawah. Kira-kira seperti itu temen ya. Untuk saham Mina, IMPC, Supa, MDIA, RBMS sama aja. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Dewa nih. Dewa nih kalian perhatiin, ini masih bearish loh kak ya, Dewa ya. Ini masih bearish kak. Jadi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas kak, ini masih bearish temen ya. Oke ya, jadi menentukan bearish itu bukan berarti candle hijau mana nih bearish, katanya bearish nih secara keseluruhannya kak. Emang kalian pikir trend bearish nggak bisa naik kak? Bisa kak, ini naik kak, tuh kalian perhatiin deh ya. Ini juga naik, tapi kenaikannya itu ya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Pokoknya temennya mau itu ada candle Marubozu, ada engulfing, ada inside bar, apapun itu tetap bearish temen ya. Oke, tetap bearish, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah loh kak ya. Kecuali nih temennya, kecuali ya dia udah jebol, jebret kata, sekalipun dia jebol misalkan satu candle, ingat jangan langsung dihajar. Karena apa? Karena besoknya lu bisa langsung dihantam lagi ke bawah ya. Jadi kalaupun dia jebol satu candle, besok perhatiin lu deh 1 sampai 2 candlenya bagaimana nih. Kalau 1 sampai 2 candle tetap naik ya, bener kak, dia sudah berubah. Nah kalau untuk sekarang sih belum berubah temen ya, masih bergerak di dalam trend bearish, dan bisa saja kak nanti nih contoh nih, ini kan dia sedang menguji area resistennya nih kak, kalian perhatiin deh ya. Nih ya, dia sedang menguji area resistennya, bisa jadi dia terjadi false break nanti kak. False break itu dia sempat jebol kan satu nih ke area resistennya. Nah nanti ketika bursa buka, jebret, candle langsung merah lagi. Nah itulah yang disebut sebagai false break atau penembusan palsu. Penembusan dari mana? Dari area resisten terdekatnya. Dia sempat jebol, nah lalu nanti candle selanjutnya bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah itu terjadi false break, penembusan palsu, dan kalian bisa diseret terus. Dan bahkan kalau kita lihat, dia ada potensi membuat pola yang namanya double top. Nah kalau hal itu terjadi, double top itu turunnya bisa sampai mana? Kalau kita ngomongin pattern, bisa turun sampai sini kak. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk sekarang, untuk saham Dewa ini masih bergerak di dalam tren bearish kak. Nah kalian harus lebih berhati-hati ya, kecuali garis hitam itu udah dijebol. Nah itu udah beda lagi deh teman ya. Oke, kita lanjut untuk saham Baik. Saham Baik ini kalian perhatikan baik-baik, jangan ada posisi apapun dulu, karena dia sedang menguji area resisten kuatnya nih kak, yang dimana kalau kakak main klik aja, dia harga gagal jebol ke atas, kakak bisa diseret ke bawah. Jadi nanti kita tunggu dulu deh, nanti kita update lagi deh kak untuk sampai. Pokoknya jangan ada entry dulu deh. Kalau sudah terlanjur masuk, jelas pakai stop lossnya kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham FKTR. FKTR dia ini sudah mulai transisi ini teman ya. Oke. Nah jadi sebenarnya kemarin juga ada 2 cara kak. Di sini ada base temennya, kalian perhatikan baik-baik, ada 2 cara nih temennya. Oke, nah jadi kalau ada base seperti ini, apa, dia jebol, kalian bisa langsung hajar kak. Dan di sini ada rasio 618% nih kak ya, sebenarnya temennya 618% ya. Jadi kalaupun nanti dia bisa turun sampai sini kak nih ya. Tapi tetap area akan naik, karena apa? Karena sudah mulai transisi ya. Sebenarnya kalau kalian mau entry pun ya nanti nih nggak jadi masalah kak ya. Yang penting pakai stop lossnya temennya di bawah base nya ya. Take profit di mana ya, cukup kalian setting di resisten terdekat. Ini contoh base nih kak, ini base juga kak ya. Nah tapi memang ada kali kalau kita tunggu candle ini tutup, biasanya langsung tinggi begini. Nah ini pendek nih kak ya, bisa kalian manfaatkan kak. Take profit jelas kak di resisten terdekatnya. Ada di mana? Ada di sini. Nah kira-kira seperti itu. Kalau misalkan dia terjadi false break temennya, dia sempat jebol lalu langsung dihantam naik ke bawah, itu resikonya kak ya. Mau kita mau entry breakout di base ataupun di sideways ya, pasti akan ada yang namanya false break. Nah tapi temennya, probabilitas breakoutnya itu dia breakout langsung lari, itu biasanya terjadi di base kak. Biasanya kalau false break, kalau di sideways tuh kak, wah itu sering banget kak terjadi false break. Nah tapi kalau base ini false breaknya itu lebih sedikit kak. Biasanya kalau dia jebol langsung jadi, biasa seperti itu ya. Tapi kalau sideways, wah jangan deh temennya, entry breakout begitu kacau deh temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau misalkan dia jebolnya ke bawah nih ya, plan 2-nya kalian bisa tunggu di area tersebut kak ya. Ada konfirmasi, eksekusi, kira-kira seperti itu ya. Semoga kalian paham deh temen ya. Oke deh temennya, untuk video rekomendasi dan trading plan hari ini cukup dulu deh, sampai sini dulu deh ya. Saya Ridho Shihab, pamit undur diri.